Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai dasar konsep probabilitas. Di sini saya sudah tulis nih mengenai statistika. Statistika sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, ternyata teman-teman, statistika itu tidak hanya mempelajari tentang penyajian data aja. Tetapi dalam statistika juga ada bagaimana kita bisa membuat suatu inferensi atau taksiran atau simpulan ya dari hasil pengamatan. Nah, untuk membuat inferensi ini kita perlu yang namanya percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen. Nah, percobaan sendiri itu adalah proses yang menghasilkan suatu hasil pengukuran atau hasil pengamatan ya. Ini percobaan atau eksperimen dan biasanya dilakukan tidak hanya sekali tapi berulang-ulang kali sehingga kita bisa temukan hasil-hasil pengukurannya. Nah, ini misalkan kita melakukan eksperimen atau percobaan sebanyak 5 kali gitu ya. Percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, percobaan 4, dan percobaan 5. Untuk setiap percobaan ini menghasilkan suatu hasil pengamatan atau hasil pengukuran ya teman-teman. Jadi misalkan hasil pengukuran di percobaan 1 itu X1, kemudian ini X2, X3, X4, dan X5. Nah, dari X1 sampai X5 ini hasil-hasil pengamatan, percobaan atau eksperimen ini yang kita sebut sebagai ruang sampel. Jadi ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dalam percobaan ya. Nah, ini biasanya kita simbolkan dengan huruf S. Bagaimana menuliskannya? Nah, huruf ruang sampel sendiri itu nanti kita tuliskan dengan menyebutkan anggota-anggotanya dan dituliskan di dalam sebuah alokade atau kurung kurawal. Jadi misalnya hasil percobaan ini ya, ini ruang sampel dari percobaan P1 sampai P5. Kalau kita mau tuliskan, nah, kita pakai kurung kurawal, kemudian ini datanya, kita kasih koma. X1, X2, X3, X4, dan X5 ditutup. Nah, kemudian teman-teman X1, X2, X3, X4, dan X5 ini yang kita sebut sebagai titik sampel. Ini adalah masing-masing titik sampelnya. Nah, jadi di dalam ruang sampel itu terdiri dari titik-titik sampel yang dituliskan di dalam alokade dan dipisahkan dengan tanda koma. Itu ruang sampel. Nah, ruang sampel sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya ruang sampel diskrit dan ada juga ruang sampel kontinu. Kapan disebut ruang sampel diskrit? Yaitu ketika anggota himpunannya itu adalah bisa dibilang atau bisa disebutkan satu persatu, itu diskrit. Tetapi kita sebut ruang sampel kontinu apabila kita nggak bisa nih mendaftar anggotanya satu persatu. Nah, contohnya ini. Kita kasih contoh ya ruang sampel diskrit ya. Contoh sebuah dadu yang dilemparkan satu kali. Ruang sampel pelemparan sebuah dadu. Apakah kita bisa menyebutkan semua kemungkinannya? Bisa ya. Jadi kalau kita punya dadu, otomatis kita bisa sebutkan semua mata dadu yang mungkin muncul, ya kan? Nah, jadi misalkan mata dadu yang mungkin muncul 1, mungkin muncul 2, 3, 4, 5, dan atau 6. Ini untuk dadu. Nah, kemudian contoh untuk ruang sampel kontinu ya. Misalkan tentukan ruang sampel dari semua titik
Titik koordinat itu X, Y ya, yang terletak di dalam lingkaran. Lingkaran dengan pusat 0,0 aja dan jari-jari 5. Nah, maka kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Oke, sebelumnya kita sketsa dulu aja mungkin ya. Mohon maaf, ini sketsa nggak usah pakai penggaris biar cepat. Nah, ini 5, ini 5. Karena jari-jarinya 5 ya, maka lingkarannya melalui titik 5. Nah, karena pertanyaannya kita harus menentukan semua titik-titik yang ada di dalam lingkaran, maka ruang sampelnya ada di sini teman-teman. Kemudian kalau saya tanya nih, bisa nggak ya kita menyebutkan semua titik-titik yang ada di dalam lingkaran ini? Mulai dari 0,0 di sini ya misalnya, kemudian di sini 1,1, 2,2, setengah koma setengah, ya kan? 1/4,0 misalnya, dan seterusnya. Titik sebanyak ini kita nggak akan bisa menyebutkan satu persatu. Maka kita bisa tuliskan ruang sampelnya dalam bentuk notasi aja, tetap dengan kurung kurawal ya. Ruang sampel di sini adalah himpunan titik X, Y, sedemikian hingga X kuadrat plus Y kuadratnya kurang dari 5 kuadrat. Nah, ini yang bisa kita tuliskan dalam bentuk notasi ya. Nah, ini adalah sekumpulan titik-titik yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Ini yang kita sebut sebagai ruang sampel kontinu. Kemudian bagaimana nih untuk menentukan ruang sampel? Untuk materi probabilitas ini pada umumnya ya, yang sering kita gunakan dalam eksperimen di mata kuliah probabilitas adalah ruang sampel yang diskrit. Jadi kalau yang kontinu mungkin nanti akan muncul di mata kuliah yang lain ya. Nah, bagaimana untuk menentukan ruang sampelnya? Kita ada beberapa metode teman-teman, mungkin yang sering dikenal dan sudah sering dipraktekkan, yaitu dengan menggunakan diagram pohon atau menggunakan tabel. Itu yang cukup sederhana dan tidak memakan waktu juga tempat ya. Nah, berikut adalah beberapa contoh menentukan ruang sampel ya dari berbagai jenis percobaan yang sering muncul. Yang pertama, untuk kejadian pelemparan uang logam. Nah, ini sering juga ya. 1 keping uang logam. Untuk setiap keping uang logam, itu ruang sampel yang mungkin muncul adalah angka atau gambar. Nah, kalau di uang logam itu hanya ada dua sisi ya, sisi angka atau sisi gambar. Kemudian, misalkan yang dilempar 2 keping. Nah, jadi kita sekali lempar 2 keping uang logam. Atau bisa juga dalam kondisi 1 uang logam tapi dilempar 2 kali juga bisa ya. Ruang sampelnya nanti sama. Nah, maka akan diperoleh ruang sampel. Kita bisa bikin diagram pohon teman-teman, atau mau dibuat tabel pun boleh. Misalnya diagram pohon, ini adalah kemungkinan muncul pertama, uang yang pertama. Jadi koin 1 itu muncul angka, maka koin 2 punya 2 kemungkinan. Yang kedua bisa muncul angka atau bisa muncul gambar. Sebaliknya, kalau koin pertama muncul gambar, koin kedua juga punya 2 kemungkinan nih, bisa angka atau gambar. Jadi ada 2 koin kan, sehingga kalau ini koin 1 muncul A, koin 2 muncul A, kemungkinannya adalah AA. Kalau ini AG, kalau ini GA, dan yang ini GG. Sehingga bisa kita tuliskan ruang sampelnya, dituliskan semua dan diberi tanda pemisah koma. AA, AG, GA, dan GG. Ada berapa anggota ruang sampelnya? Nah, anggota ruang sampel itu dilambangkan dengan N kecil ya. Banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya titik sampel itu ada 1, 2, 3, dan 4. Boleh ditulis gini.
Untuk yang pertama tadi ini banyaknya titik sampel ada 2. Nah, selanjutnya untuk percobaan pelemparan 3 keping mata uang logam, ini yang kita peroleh ya ruang sampelnya. Jadi untuk yang warna merah ini adalah koin 1, kemudian yang biru ini koin kedua, dan yang ungu koin ketiga. Kemungkinan munculnya bisa dari AAA, AAG, sampai terakhir itu GGG, sehingga totalnya ada 8 titik sampel. Kalau kita perhatikan teman-teman dari awal tadi, kalau satu uang logam itu NS-nya 2. Kalau 2 keping itu NS-nya 4. Nah, kalau 3 itu 8. Maka kelihatan ya ini membentuk deret geometri ternyata. Nah, kalau kita lihat satu keping uang logam itu kan 2. 2 keping uang logam itu ternyata 2 kali 2 nih, sehingga ketemu 4. Kalau 3, 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Nah, kalau mau dirumuskan untuk menentukan banyaknya titik sampel pada pelemparan N keping uang logam bisa kita rumuskan jadi seperti ini. NS sama dengan 2 pangkat N. Nah, berlaku juga untuk mata dadu. Kalau dadu itu karena satu dadu itu 6 kemungkinan, maka NS-nya untuk dadu juga kita ganti jadi 6 pangkat M. Ya, berlaku ini ya, analogi. Pada pelemparan dadu juga sama. N buah dadu. Itu NS-nya 6 pangkat N. Jadi kalau misalnya satu dadu ada 6 pangkat 1. Kalau kita mau lempar 2 buah dadu, 6 pangkat 2, 36. Lanjut kalau kita lempar 3 dadu, 6 pangkat 3, 216, dan seterusnya. Ini ya berlaku. Kemudian kalau digabung bagaimana? Misalkan kita ngelempar 1 koin dan 1 dadu. Nah, 1 koin ini ada 2 kan, 1 dadu ini ada 6 kemungkinan. Maka total ruang sampel yang mungkin terjadi nanti ada 12 NS-nya. Percaya atau tidak teman-teman, nanti boleh dibuktikan dengan menggunakan tabel. Kalau mau ditabel seperti ini bentuknya ya. Nah, ini kalau uang logam munculnya angka atau gambar, dadu munculnya 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Nah, ini yang muncul. Jadi mungkin angka 1, G1, A2, sampai terakhir itu A6, dan ini terakhir ada G6. Nah, ini adalah semua kemungkinan. Ini totalnya ada 12 juga ya teman-teman ya. Nah, demikian tentang ruang sampel dalam setiap kejadian atau peristiwa. Dan ini bisa dikerjakan untuk semua peristiwa yang lain ya, tidak hanya dadu dan angka dan koin. Karena ini yang kita berikan contoh adalah peristiwa yang paling sering dibahas atau dikeluarkan dalam pembelajaran matematika. Demikian penjelasan untuk hari ini, sekiranya cukup. Kita sambung ke materi selanjutnya tentang kejadian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.